Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Leni Sulayani, dan 3 rekan saya, 1. Lela Putri Utami, kedua Wina Nur Fatimah, dan Sofi Hanifah, akan melakukan tutorial SPSS menggunakan uji T dependen dengan judul Pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap disminor pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan rancangan one group, pre-test, dan post-test. Desain rancangan ini tidak ada kelompok pembanding atau kontrol. Penelitian dilakukan dengan memberikan pre-test atau pengamatan awal terlebih dahulu sebelum dilakukan intervensi, lalu diberikan intervensi, kemudian dilakukan kembali post-test atau pengamatan akhir. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri yang berjumlah 25 orang yang mengalami disminor. Sampelnya 25 orang karena kami menggunakan metode pengambilan sampel non-probability dengan teknik total sampling, yaitu jumlah sampel sama dengan populasi. Ada 2 variabel, yaitu aromaterapi lavender dengan disminor. Alat ukur yang digunakan adalah skala intensitas nyeri numerik rating atau disingkat NRS dengan hasil ukur 0 tidak nyeri, 1 nyeri ringan, 2 nyeri sedang, 3 nyeri berat, dan 4 nyeri berat sekali. Lalu didapatkan dari 25 responden tersebut sebagai berikut. Yang selanjutnya, transformasi data yang akan dilakukan oleh Lela Putri Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudari Leni yang telah menjelaskan sebelumnya. Dan di sini saya, Lela Putri Utami, akan melanjutkan menjelaskan tentang transformasi data dari data yang akan kelompok kami analisis. Yang pertama, di sini kami sudah melakukan entry data pada SPSS dengan jumlah 25 responden yang sudah ditentukan dengan hasil ukurnya seperti yang terlihat pada layar. Lalu setelah itu saya akan melakukan transformasi data. Kita harus buka file yang akan dianalisis, langkah pertama. Setelah terbuka, lalu yang kedua, dari menu utama SPSS, dipilih menu Analyze. Analyze ini fungsinya untuk memilih berbagai prosedur statistik dari statistik sederhana deskriptif sampai dengan analisis statistik kompleks atau multivariat. Setelah analisis, kita melakukan dipilih deskriptif statistik, yaitu frekuensi. Frekuensi ini fungsinya untuk menunjukkan jumlah kasus dengan nilai yang sesuai. Lalu kita memasukkan pre-test kategorik dengan post-test kategorik pada variables. Lalu kita membutuhkan nilai mean, median, mode, sum, standar deviasi, range, variance minimum, maksimum, standar error mean, weakness, dan kurtosis. Di sini tidak lupa ya, jangan lupa untuk dicentang supaya hasilnya keluar. Lalu setelah itu continue. Lalu di sini ada chart, kita pilih chart. Jangan lupa histogramnya kita klik dan show normal curves on histogram. Di sini untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Lalu continue.
Setelah itu kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, maka akan tampil hasil output yang telah kita analisis sebelumnya. Lalu di sini yang selanjutnya kita analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Fungsi explore di sini dari analisis explore untuk melihat nilai mean, median, mode, namun muncul juga angka estimasi interval. Kita klik explore, lalu di sini dimasukkan pretest dan posttest pada dependent list. Lalu setelah itu kita klik plot. Histogram harus tercentang checklist seperti ini yang terlihat pada layar. Lalu normality plots with test. Lalu continue. Setelah itu klik OK. Lalu di sini keluar hasil atau output yang telah kita analisis sebelumnya ya, teman-teman. Di sini terlihat. Lalu selanjutnya karena kita akan melakukan uji T dependent, sebelum melakukan uji T dependent ini untuk menguji perbedaan mean antara dua kelompok data yang dependent. Uji T dependent ini dilakukan uji T dependent ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, distribusi datanya harus normal. Yang kedua, jenis variabelnya yaitu numerik dan kategorik terdiri dari dua variabel. Lalu yang ketiga, kedua kelompoknya sama. Lalu setelah itu kita sebelum melakukan uji T dependent, kami sudah menghitung. Peneliti menggunakan perhitungan untuk melakukan apakah data berdistribusi normal apa tidak dengan cara membagi nilai sweetness dengan standar error pada analisa bivariat pretest posttest. Intervensinya sebagai berikut. Yang pertama, pretest sebelum pemberian aromaterapi lavender dengan hasil 1,4 dan posttest sesudah pemberian aromaterapi lavender dengan hasilnya 1,6. Di sini nilai sweetness dengan standar error ya teman-teman. Hasilnya data berdistribusi normal. Dan bisa kita lihat angka tersebut diperoleh dari ini teman-teman. Dari pretest sweetness 0,464. Lalu ini standar errornya teman-teman 0,316. Dan sama halnya seperti pretest yang posttest ini standar errornya 0,277 dan sweetness-nya 0,464. Dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Maka kita lakukan uji T dependent dengan cara yang pertama analyze. Setelah itu compare means. Setelah compare means baru kita pilih paired sample t-test. Kita klik, kita masukkan pretest dan posttest. Lalu kita klik OK. Lalu keluar output seperti ini ya teman-teman. Seperti yang kita lihat sebelumnya yang sudah kita lakukan transformasi data. Di sini terdapat histogram bahwa data berdistribusi normal karena antara kanan dan kirinya rata ya teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tahap transformasi data ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sofi Hanifah. Dipersilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Lala Putri Utami yang telah melakukan transformasi data. Di sini saya akan melanjutkan melakukan interpretasi data atau penyajian data. Analisis univariat yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skala dis minor sebelum dilakukan pemberian aromaterapi kepada remaja putri.
dari tabel 41, yaitu distribusi frekuensi intensitas dysmenor sebelum dilakukan pemberian aromaterapi lavender. Di sini ada intensitas nyeri respondennya, yaitu yang pertama nyeri ringan dengan jumlah responden yaitu 12, dan juga nyeri sedang yaitu dengan jumlah responden 13. Berdasarkan tabel analisis 4.1 mengenai intensitas dysmenor sebelum dilakukan pemberian aromaterapi, didapatkan hasil bahwa dari 25 responden, sebagian responden atau 13 responden atau 52% mengalami nyeri sedang. Lalu selanjutnya di sini tabel 4.2 yaitu distribusi frekuensi intensitas dysmenor setelah dilakukan pemberian aromaterapi lavender. Di sini ada intensitas nyeri respondennya yaitu tidak nyeri sebanyak 13 responden. Yang kedua nyeri ringan sebanyak 12 responden dengan total 25. Berdasarkan tabel analisis 4.2 mengenai intensitas dysmenor sesudah dilakukan pemberian aromaterapi, didapatkan hasil bahwa dari 25 responden, sebagian responden atau 13 responden atau 52% responden mengalami tidak nyeri. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Nur Fatimah. Saya akan melanjutkan menjelaskan penyajian data atau output dari saudari Sophie tentang pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap intensitas dysmenor. Di sini ada analis bivariat yang sebelumnya sudah dijelaskan untuk analis yang bivariatnya oleh saudari Sophie. Analis bivariat yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah UGT dependen dengan asumsi data berdistribusi normal atau parametrik, atau hasil uji normalitas data terlampir menggunakan komputerisasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap intensitas dysmenor pada remaja putri, sehingga diperoleh data keluaran atau output seperti yang terlihat di bawah ini. Ini bisa dilihat dari tabel 43 tentang pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap intensitas dysmenor. Penjelasannya, berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil analis bahwa rata-rata skala dysmenor pada PPS adalah 3,40 dengan standar deviasi 1,581, sedangkan pada post-test didapatkan rata-rata skala dysmenor sebesar 1,20 dengan standar deviasi 1,384. Terlihat nilai min perbedaan pre-test dan proses adalah 2,200 dengan standar deviasi 1936. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa UGT dependen didapatkan p-value 0,000 atau kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara intensitas nyeri pre-test dan post-test. Artinya aromaterapi lavender dapat mempengaruhi intensitas dysmenor pada remaja putri. Pada penelitian ini, uji kenormalan data sebelum diberikan dan sesudah diberikan aromaterapi lavender yaitu menggunakan UGT dependen dengan p-value 0,0001 yang artinya ada pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap dysmenor pada remaja. Kesimpulannya, pada pretest sebelumnya 52% terdapat nyeri sedang, dan setelah dilakukan post-test, terdapat 52% tidak nyeri. Yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi lavender berdasarkan uji dependen. Didapatkan p-value 0,000 atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Pada tabel paired sample test bisa dilihat pada paired difference terdapat p-value-nya 0
0,0001 atau kurang dari 0,05, sehingga ada pengaruh terhadap ada pengaruh yang signifikan sebelum dan sudah diberikan aromaterapi lavender. Sekian penjelasan dan pemaparan kami dari output data tentang pengaruh aromaterapi pada remaja. Mohon maaf bila ada kesalahan input data atau kesalahan dari transformasi data yang kelompok kami lakukan. Terima kasih kepada dosen Pipi yang telah memberikan tugas ini dan kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.